Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Jamaah, Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Mohon izin bertanya, apa hukumnya bagi saya sebagai seorang suami yang suka lepas kontrol dan mudah emosi, suka marah-marah dan mengucapkan kata talak kepada istri saya dengan talak 5 plus 2 berarti ini hadirin, jadi bonus 2. Padahal saya sudah ngaji dan dekat dengan teman-teman yang sudah ngaji. Mohon nasihatnya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa jika ini yang dilakukan yang bertanya, maka ada tanda kebaikan, makanya ditanyakan. Terus yang kedua, talak 5 itu kebanyakan hadirin. At-talaqu marratan, kata Allah Subhanahu wa taala. Talak itu 2 yang bisa dirujuk, yang ketiga selesai. Yaitu yang biasa dikenal dengan talak bain kubra dalam ilmu fikih. Nah, gimana dengan talak 5? Hadirin Allah muliakan, ini memang sering terjadi. Bahkan Syekh bin Baz pernah ditanya, apa hukumnya kalau suami itu mentalak istrinya 60 gitu. Jadi saya talak kamu 60 kali. Gimana tuh? Apa hukumnya? Hadirin Allah muliakan, masalah talak masalah panjang. Masalah talak masalah panjang. Di antara kesimpulannya, apabila ditalak dengan kondisi masih bisa berpikir, walaupun emosi, tapi dia tahu apa yang dia ucapkan. Ada orang emosi dia nggak tahu apa yang diucapkan, benar-benar blank, nggak ngerti. Ketika bilang, Anda baru saya mentalak istri Anda, enggak, saya nggak pernah talak, enggak tadi, itu ada CCTV-nya, oh saya nggak tahu, misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, pembahasan kita apabila dia mengucapkan talak dengan emosi, tapi dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Maka Allah Ta'ala misal secara umum talaknya jatuh. Talak 1. Kalau misalnya dia bilang talak 5 gimana? Tetap jatuh talak 1. Tetap jatuh talak 1. Makanya juga Syekh bin Baz mengatakan 60 jatuh talak 1. Itu hal yang penting. Tapi emosi Ustaz. Hadirin, mayoritas orang mentalak itu emosi, bukan lagi sakinah mawaddah warahmah gitu. Jarang banget kita dengar, beb aku tuh sayang banget sama kamu, aku punya kejutan sama kamu, kamu aku talak ya beb. Mana doa? Mayoritas talak tuh karena emosi hadirin, bukan karena lagi cinta-cintanya, lagu sayang-sayangnya. Enggak, secara umum begitu. Jadi yang jadi parameter bukan emosinya, yang jadi parameter adalah apakah dia sadar ketika dia berbicara atau tidak. Terus juga harus dilihat redaksinya, jelas, saya talak kamu atau kamu ditalak saya dan seterusnya. Jadi kalau redaksinya tegas, itu talak. Lalu dia sadar, lalu dia katakan talak 5 kah, atau talak 6, talak 7, talak 4, atau bahkan talak 3 dengan, walaupun kalau talak 3 ada khilaf para ulama, maka dia jatuh talak 1, walau talak misal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin, Nabi SAW bersabda, salatun jidduhun najid wa hazluhun najid, an-nikah wa talak wa raja'ah. Ada 3 hal yang seriusnya dianggap serius, yang nggak seriusnya dianggap serius. Artinya yang seriusnya dihukumi serius,
Dan yang ketidakseriusannya dia dihukumi serius. Apa aja? Yang pertama, siapa yang tahu? Tadi saya udah kasih tahu ya. Maaf. Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Yang ketiga rujuk. Hah? Rujuk. Rujuk, oke. Okay. Kenapa tadi saya kasih tahu duluan ya? Tapi nggak apa-apa. Jadi nikah, maksudnya nikah itu akad nikah. Zawajtukaha atau qabiltu nikahaha gitu, atau qabiltu tazwijaha. Akad nikah, lalu talak, dan yang ketiga rujuk. Dan yang menarik jamaah sekalian, khususnya bagi yang laki-laki ini dan wanita juga perlu dengar, 3 hal ini, makanya seriusnya hukumnya serius, nggak seriusnya hukumnya tetap serius. 3 hal ini semuanya ke laki-laki. Yang akad nikah siapa? Yang melangsungkan akad nikah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wali laki-laki. Lalu mempelai laki-laki? Ya laki-laki lah, namanya juga mempelai laki-laki. Ya. Semakin jelas kita belum sarapan hadirin. Jadi laki-laki. Talak. Siapa yang mentalak? Laki-laki. Kalau wanita khulu, dan khulu pun laki-laki yang mensetujui. Jadi talak tuh laki-laki. Lalu yang ketiga rujuk. Rujuk siapa? Laki-laki. Istri nggak bisa buat rujuk. Aku mau rujuk sama kamu, kalau suaminya nggak mau, nggak bisa. Sebaliknya, kalau suami mau rujuk, istri nggak mau, rujuk tetap berlangsung. Dan kalau istri enak banget, kalau istri nggak terima, dia khulu. Dan kalau suami nggak mau, maka dia datang ke Pak Hakim, gitu poinnya. Jadi poinnya adalah semua 3 ini yang seriusnya dianggap dihukumi serius dan tidak seriusnya dihukumi serius, semuanya ke laki-laki. Kenapa? Apakah Nabi ngasal? Nggak mungkin Nabi ngasal. Karena laki-laki itu harus bisa menjaga lisan dan tidak lost control ketika menghadapi masalah. Itu laki-laki. Kalau dia ucapkan berarti dia sudah pertimbangkan, nggak bisa meledak-ledak. Adapun wanita nggak mudah bagi wanita karena dia wanita ada hamil, hormon berubah, PMS berubah lagi, haid berubah lagi dan lain sebagainya. Tapi laki-laki enggak. Maka ini sebuah warning kepada kita. Bisakah kita jadi laki-laki yang benar? Kita belum bicara orang bertakwa loh, laki-laki ini. Semua laki-laki, nikah laki-laki, tolak laki-laki, rujuk laki-laki, semua tentang laki-laki. Maka itulah alasannya, tapi aku lepas kontrol, itu tetap berlaku karena Anda tidak bersikap sebagai laki-laki, itu poin salah. Anda nggak bersikap sebagai laki-laki. Pemimpin, Anda kan pemimpin. Nggak boleh terprovokasi. Tapi istri saya begini, Anda pemimpin. Anda minta pertolongan sama Allah. Anda laki-laki, nggak bisa main asal-asal begitu. Makanya hubungan sama Allahnya harus kuat. Itu tadi, wirid harus dijaga. Itulah alasan kenapa semua tentang laki-laki, laki-laki, laki-laki. Gak ada perempuannya di 3 ini tuh, ini semua aktivitasnya laki-laki. Dan begitu laki-laki yang matang, apapun yang dikeluarkan, dia nggak bisa, saya cuma bercanda. Enggak. Laki-laki nggak begitu. Anda ucapkan itu, Anda harus konsekuensi dengan ucapan Anda. Maka begitu Anda talak, jatuh talak gitu. Ini pelajaran. Laki-laki, semua laki-laki. Maka hati-hati masalah ini. Laki-laki nggak gampang terprovokasi, nggak gampang tenggelam. Itu laki-laki. Begitu dia ucapkan apapun itu, selama dia masih sadar, jatuh. Hukum berlaku. Maka PR bagi kita, jadilah laki-laki yang baik, sejati. Lalu berikutnya sekali lagi,
Lagi-lagi ini tentang tauhid, tentang iman. Ini bukan tentang casing. Ini bukan tentang zohir. Ini bukan tentang dimana kita sebatas berteman, hidup, dan ini tentang apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan iman dan tauhid, maka dia nggak akan lakukan demikian. Dia nggak akan jahat sama istrinya, dia nggak akan tindas istrinya. Dia akan jaga istrinya. Apalagi tadi hadis kemarin, apalagi istrinya tuh sholat subuh, mukminah, bertakwa sama Allah, dia akan semakin hati-hati. Ini istri saya sholat subuh nih, dijamin sama Allah. Saya macam-macam saya kena. Jadi imannya akan menjaga. Imannya akan menjaga. Dan ini penting buat kita hadir. Dan kita ini pemimpin. Pemimpin itu harus kasih teladan. Makanya salah satu tafsir, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Surat At-Tahrim ayat 6. Salah satu tafsirnya adalah kita laki-laki atau suami atau ayah harus jadi teladan. Keteladanan kitalah yang membuat istri dan anak-anak terjaga dari siksa api neraka dengan izin Allah. Sekali lagi, keteladanan kita sebagai suami, sebagai ayah yang membuat istri kita dan anak-anak kita terjaga dari siksa api neraka. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.